Kembali lagi di Bomboloni, basa-basi ngomongin berita dan opini film yang dibuat cuma kalau niat. Masih bersama saya Hamzah Amjad dan kali ini kedatangan siapa nih? Ben Affleck. Ben Affleck. Oh, Wendy Amelia. iya. Ini adalah jurnalis Detak. Gak ada yang tahu Detak itu apa. Oke, kita lanjut. Jadi hari ini kita mau bahas apa, Wen? Jadi hari ini kita bakal bahas prediksi nih. Prediksi ya. Prediksi. Jaya. Ya, kita bakal bahas prediksi mengenai nominasi Oscar tahun 2022. Academy Award tahun 2022. Yang diselenggarakan Kabarnya diselenggarakan akhir bulan ini, tanggal bulan ini, 27 Maret 2022. Nah, berhubung waktunya dekat dan masih ada waktu sebelum tanggal diselenggarakannya Academy Award, betul. Alangkah baiknya gitu kan, alangkah baiknya enggak. Baik juga. Kenapa enggak kita buat prediksi gitu kan? Iya. Mana tahu ada yang betul, Nggak ada salahnya ya. nggak ada salahnya. Kalau Kalau- betul nggak salah kan? Kalau salah ya nggak ada salahnya Nggak ada juga. salahnya. Namanya prediksi. Namanya prediksi. Jadi ini based on opini kami Iya. mengenai siapa yang bakal menang di beberapa kategori Academy Award tahun 2022. Iya, kita pilih beberapa aja ya karena kita juga nggak semua disclaimer nih, nggak semua kita udah nonton filmnya, tapi Iya. kita minimal udah mencari tahu sedikit banyak yang tentang yang nggak kita tonton tadi filmnya. Dan beberapa kategori juga yang Nggak akan kita bahas semua. nggak kita bahas, jadi kita bahasnya mungkin lebih ke yang nampak aja ya, mungkin ya. Apa aja? Kayak tuh? best actor, best actress, best picture-nya. Kita nggak singgung scoring, Iya. nggak singgung tata gambar segala macam. Nggak. Oke. Langsung aja kita mulai. Baik, langsung kita mulai. 3, 2, 1. Nggak ada yang gini-gini. Oke. Oke, yang pertama kita mulai dari Best Actor dulu. Best actor. Best Actor. Jadi untuk Academy Award tahun 2022 ini, untuk kategori Best Actor, nominenya itu yang pertama ada Javier Bardem di Being the Ricardos. Yang kedua ada Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog. Terus ada the one and only Andrew Garfield, Tic Tic Boom. Terus Will Smith, King Richard, dan Denzel Washington di The Tragedy of Macbeth. Nah, kita bahas. Oke. Langsung aja kayaknya. Langsung Prediksinya. aja prediksinya. Iya, Dari siapa dulu nih berarti? dari aku dulu. Nah, Ya. yang bakal menang untuk kategori Best Kalau Actor. best actor nih kita aku sendiri berharapnya Andrew Garfield ya. Karena aku emang seneng aja sama performa Andrew itu dari lama gitu ya. Oke. Dan di Tic Tic Boom ini dia kayak salah satu titik baliknya lah. Terakhir dia menonjol di sebuah film kan Hacksaw Hacksaw Ridge ya kan, Yep. yang biopik juga, Itu biopic. biopik juga tentang Desmond Des. Kali ini biopik lagi mainin Tic Tic Boom dan perjuangan dia juga kita lihat perjuangan dia. Iya. Dia sampai belajar nyanyi, belajar main piano selama setahun lebih katanya. Setelah diajak sama Lin-Manuel Miranda ya. Nanti ya untuk preparing untuk karakter Iya, itu iya. emang sangat-sangat serius untuk di film ini. Dan kita lihat performanya setelah kan banyak tuh setelah rilis filmnya kan banyak tuh scene-scene dari siapa? Jonathan Larson. Jonathan Larson sorry. Dibanding-bandingin gitu kan. Oh iya. Dibandingin. Comparison Dan cukup memuaskan sepertinya. Dan sangat impresif. Tapi ya itu kan personally kan. ya, Pengennya Andrew Garfield. Tapi kalau prediksi untuk yang menang Oscar. prediksi itu yang menang Oscar ya kayaknya lebih Benedict ya. Iya. Iya, Benedict Timun cucumber. prediktif. Iya. Dari kamu iya, tapi ya sama sih, maksudnya untuk dilihat dari prepare-nya, dari dedikasi untuk persiapan karakter itu, Andrew emang all out kali ini. Tapi kalau berdasarkan mungkin dari penilaian Oscar yang sebelum-sebelumnya kan kita bisa lihat sendiri kan kayak mana pattern dari Best Actor untuk Oscar itu. Nah, kayaknya yang sangat mendekati untuk penilaian itu
di Benedict Cumberbatch di The Power of the Dog. Atau mungkin paling memungkinkan selain Benedict, Denzel mungkin. Kita lihat tahun lalu Anthony Hopkins ya. Tahun lalu Anthony Hopkins di Padre. Kurang lebih kan Macbeth ini kan sejenis gitu. Apa namanya? Seitulah. Ya tapi bukan berarti karena harapan kami Andrew Garfield tapi Benedict itu nggak bagus performanya. Sangat bagus sekali Mbak Benedict di situ. Kenapa bagus sekali karena di film itu dia pertama dialognya nggak terlalu banyak. Dan itu walaupun dia nggak bermain dengan kata tapi dia pintar kali itu menguasai panggung untuk membuat suasana intens di film itu gitu. Karena perkembangan karakternya sama yang supporting aktornya. Betul, Cody Smith, chemistry-nya bagus sekali dari awalnya yang sangat apa tuh bisa dibilang berselisih sampai akhirnya gitu jadi akrab gitu kan, dan itu kelihatan banget tuh apa namanya perubahannya. Dan Benedict bagus sekali di situ menguasai panggung. Jadi gitu soal best actor. Dan Cody Smith McPhee juga dapat nominasi nanti kita bahas lagi ya kan. Setelah ini. Jadi gitu untuk best actor, prediksi kami yang bakal menang di Academy Award tahun 2022 ini Benedict Cumberbatch. Oke, lanjut ke nominasi berikutnya ada best actress. Di best actress ini nominasinya yang pertama ada Jessica Chastain di Eyes of Tammy Faye. Ini ada Andrew Garfield juga. Andrew Garfield jadi aktris. Bukan di Eyes of Tammy Faye. Oke. Olivia Colman di The Lost Daughter, terus Penelope Cruz, Parallel Mothers, Nicole Kidman di The Ricardos, dan Kristen Stewart di Spencer. Siapa nih yang bakal kira-kira menang untuk kategori ini? Antara Olivia Colman atau Kristen Stewart. Kelihatan sih. Kelihatan. Karena menonjolnya. Olivia Colman sebelumnya udah menang juga di The Favorite yang itu film drama period ya, drama kerajaan. Ya. Sekarang didapat oleh Kristen Stewart Spencer gitu kan. Iya. Tapi Olivia Colman di The Lost Daughter ini juga banyak main emosi juga sih. Jadi ibu-ibu yang dari mudanya dia udah jadi ibu dari muda gitu, ibu dari 2 anak perempuannya. Dan dia kondisinya dia masih kerja, jadi kelihatan gitu. Terasa kita emosinya dia tuh. Kalau di Kristen Stewart sendiri gimana? Kristen Stewart performanya di Spencer. Pangling. Bayangin aja anak gadis dari Twilight. Bella Swan. Jadi berinkarnasi jadi Lady Diana di Spencer. Coba bayangin. Cowoknya jadi Batman. Cowoknya jadi Bruce Wayne. Kelihatan banyak perubahannya, betul sih Pangling gitu. Dan gimana? Kalau yang lain, Penelope Cruz, Nicole Kidman, gimana performanya yang lain? Untuk Nicole Kidman ini mungkin aku bisa bilang kenapa bisa masuk, mungkin karena aku bisa apresiasi chemistry dia dengan Bardem ya. Makanya sama-sama dapat nominasi nih. Iya betul. Dan sangat menyenangkan untuk ditonton sih, lihat mereka gitu. Dan itu film Being the Ricardos itu based on itu ada seriesnya, ada TV show-nya dulu. Being the Ricardos. Bukan. Ricardos tuh keluarga mereka. Oke. Nama series TV show-nya apa ya? Gak ingat. Ya pokoknya itu ada TV show yang betulan ada. Mereka memang sepasang suami istri, dan di TV show itu mereka juga jadi sepasang suami istri gitu. Di Academy Award nggak ada ini best duo. Best duo iya. Kalau iya kan? Boleh best duo. Gitu, kan? Iya kan? Jadi gitu. Jadi siapa nih bakal ininya? Kalau aku kayaknya Kristen Stewart. Ya, Kristen. Iya kan? Iya kan? Kalau prediksi yang bakal menang untuk kategori Best Actress di Academy Award 2022 itu Kristen Stewart. Oke, di kategori berikutnya nih, Best Supporting Actor. Yang pertama ada Kieran Hines di Belfast.
Terus Troy Kotsur di Coda, Jesse Plemons di The Power of the Dogs, The Power of the Dog, Gitu. J.K. Simmons di Being the Ricardos, sama Cody Smith McPhee di The Power of the Dog. The Power of the Dog punya 2 nominasi ya. dua nomine untuk kategori Best Supporting Actor. Gimana menurut? Ini cukup menarik sebenarnya. Karena apalagi dua-dua sama kayak tadi, sama kayak Nicole Kidman sama Bardem. Malah Jesse Plemons dengan Kirsten Dunst, memang suami istri di kehidupan nyata gitu kan. Memang nggak tahu suami istri apa enggak, tapi pasangan. Sorry. Pasangan di dunia nyata dan pasangan lagi nih di The Power of the Dog. Dan ya chemistry-nya dapat gitu, walaupun kayak tadi yang Wendy bilang ya, Power of the Dog nih memang filmnya nggak banyak dialog gitu kan. Nggak banyak dialog. Memang mainin emosi, kebanyakan emosi gitu, dari gestur, dari gitu-gitu. Iya gitu-gitu. Coba pahami lah. Ya terus dia main banyak kata. Iya, jadi sama-sama Jesse Plemons ini dengan Cody Smith McPhee ya sama-sama bisa kita acungi jempol gitu. Iya. Cara mainin, cara berlakon di situ. Iya. Berlakon. Iya. Jadi siapa? Tapi mungkin Troy Kotsur juga bisa diapresiasi ya. Di Coda. Iya. Menarik nih Troy Kotsur. Kayak siapa? Echo di Hawkeye. Anaknya ini. The Quiet Place juga kan. Iya. The Quiet Place. Kemarin menang Critic Choice kalau salah. Troy Kotsur. Oke. Tapi siapa yang menang begini? Kalau aku kayaknya yang menang, iya. Kalau aku di Cody Smith McPhee. Cody Smith McPhee kelihatan kali perkembangan karakternya. Wah itu luar biasa gitu. Apalagi set film itu kan nggak semuanya maksudnya sejalan tuh sesuai timeline film orang diambil gambarnya. Bisa jadi gambar yang di akhir film itu diambil lebih awal. Iya, betul. Dan itu kan kelihatan banget tuh harus perkembangan karakternya itu dari yang awalnya berselisih sama karakter utamanya kemudian sampai akrab. Nah itu kayak mana memaintain itu semua menurutku itu satu hal yang nggak mudah. Dan aku salut sama Cody Smith di sini. Kalau aku jadi prediksiku itu walaupun masih muda tapi kayaknya dia punya banyak potensi. Betul. Dan menurut aku dia dengan Cody Smith dengan Benedict sama-sama kayak saling melengkapi gitu. Saling melengkapi. Yang satu betulan pria yang disebut yang macho lah, yang the man. Yang satu lebih lemah lembut, gitu kan. Dan itu saling melengkapi di situ bagus sekali. Hanya Oscar tolong kasih nominasi Best Duo ke depannya. Udah 3 Best Duo. Udah harus sangat memenuhi harusnya ke depan untuk Best Duo ini. Terus jadi mana kalau yang bakal menang untuk kategori supporting actor? Tunggu, kami kita masuk noting tentu. Ada kira-kira Troy Kotsur enggak? Aku Troy Kotsur aja. Troy Kotsur. Oke. Mana ini menarik kali Troy Kotsur. Iya sih. Lanjut ke Best Supporting Actress. Yang pertamanya ada Jessie Buckley di The Lost Daughter, terus Ariana DeBose di West Side Story, terus ada Judi Dench di Belfast, terus ada Kirsten Dunst The Power of the Dog. Ini Kristen. Sorry, terima kasih tapi sebelumnya untuk Prambors telah menyediakan list untuk nominasi yang Oscar. Kami baca ini sekarang. Iya. Tapi tolong maaf, ini bukan Kristen Dunst, ini Kirsten Dunst. Walaupun dia mungkin Kristen juga. Ya itu kami nggak tahu lah, itu masalah agama personal lah. Tapi namanya Kirsten Dunst, bukan Kristen. Terus yang terakhir ada Aunjanue Ellis di King Richard. Siapa? Oke, jadi aku mau bahas si Jessie Buckley ya di Supporting Actress. Ya. Tadi kan udah dibilang. Karena dia ini mainin karakter yang sama Olivia Colman tadi. Pas nonton. Ya, anak yang hilang ya.
Iya. Dan performanya itu Olivia Colman kan kita tahu udah malang bintang lah, udah pernah menang Oscar juga gitu. Jadi nggak perlu diragukan lagi performanya. Sementara Jessie Buckley ini sebagai memerankan karakter yang Versi beda, muda. ya karakter versi mudanya dari Olivia Colman ini, aku rasa cukup bisa mengimbangi ya gitu, sebagai ibu-ibu muda yang udah punya anak gitu, tapi masih mengejar cita-citanya. Dia kuliah sastra gitu, S2. Dan menurutmu itu yang jadi poin lebih kali dari Jessie Buckley? Aku ada baca juga, Iya. ada baca. Jadi sutradaranya sendiri, Maggie Gyllenhaal, kakaknya Jack Gyllenhaal sendiri itu ngelarang malah mereka berdua ini ketemu dan ngobrol gitu. Ya, jadi itu menarik juga karena maksudnya Maggie ini sutradaranya coba kasih arahan masing-masing tentang karakternya sendiri kan. Ya. Tapi tetap orang ini dibebasin gimana. Jadi satu-satunya kesepakatan orang nih adalah kesepakatan si Jessie dengan Olivia Colman adalah aksennya aja cuman yang sama. Jadi masalah kepribadian dia gimana sutradaranya malah cenderung membebasin gitu. Padahal mereka peranin karakter yang sama. Nah, tapi di situ dan hasilnya bagus gitu. Hasilnya Jessie-nya kelihatan karakter ibu muda yang kewalahan gini-gini. Olivia Colman-nya juga kelihatan yang udah punya perjalanan panjang nih, orang tua yang udah punya, tapi dia berusaha memperbaiki dirinya sendiri, tapi juga nggak bisa berubah dari sifat aslinya gitu. Itu menarik kali menurut aku. Gitu mungkin. Jadi yang menang siapa jadi? Prediksi yang menang. Kalau aku kan tadi Judi Dench. Iya. Kalau Judi Dench yang bakal menang untuk Best Actress in Supporting Role. Tapi kayaknya Ariana DeBose ini menarik juga sih. Sad Story. Kemarin juga menang juga dia. Dia menang Best Supporting Actress di kalau nggak salah Critics' Choice juga sama kayak kalau nggak salah ya. Oke. Jadi gitu. Untuk Best Supporting Actor kalau dari aktris, kalau dari Judi Dench, kalau dari Anda Ariana DeBose di West Side Story. Oke. Kenapa gak bahas? Tapi betul tadi. Itu menarik, yang menarik makanya dibahas tadi itu soalnya menarik karena Jessie Buckley. West Side Story yang lama juga udah menang kan? Iya, udah menang Best Picture malah sebelumnya kan? Iya. Oke. Best kategori berikutnya nih. Best Adapted Screenplay. Yang pertama nih ada Coda, terus Drive My Car, terus Dune, The Lost Daughter, sama The Power of the Dog. The Power of the Dog ini adapted ya? Adapted ya? Iya, aku juga baru tahu. Aku baru tahu. Jadi ini original screenplay. Ini kan screenplay ya? Screenplay, dari penulisnya. Kita bacain juga penulis. Adapted. The Lost Daughter. Maggie Gyllenhaal juga. Iya. Dia writer sekaligus juga direct. Dan ini debutnya. Iya, debutnya Maggie. Debut directing. Wah, keren sih. Maggie emang keren sih. Terus Dune. Bapak sutradaranya juga nulis. Terus ada Eric Roth dan John Spade. Terus Drive My Car sama bapak sutradaranya juga nulis nih, Yusuke Hamaguchi. Terus ada Takamasa Oi. Sama juga The Power of the Dog. Tidak ada koneksi internet. Jane Champion. Sorry. The Power of the Dog, Jane Champion sama sutradaranya juga. Coda, penulisnya Sian Heder. Nggak tahu nih sutradaranya apa. Menurutmu siapa nih? Jadi saya terpoin. Kalau aku Dune. Nggak tahu, nggak masalah. Nggak peduli mau apa namanya penilaian Oscar, penilaian apa. Tapi aku Dune. Gitu juga. Drive My Car. Nggak peduli penilaian Oscar. Ya karena memang luar biasa sih. Ya. Loh, tapi Drive My Car tapi luar biasanya keren. Maksudnya Dune kan udah sebuah seri dari buku aja dia udah jadi udah sangat besar.
series dengan penggemar yang banyak, Hmm. dengan juga Dan bukunya kompleks. iya betul Nggak betul cuma sci-fi bukan nggak cuma sci-fi biasa. sci-fi main-main senang-senang gitu, tapi memang bahas politiknya juga gitu. Iya. Dan di situ aku wah keren sih bisa dimasukin Dan ke screenplay. Dune yang lama kan kurang banyak yang suka gitu karena memang kurang aja dirasa gitu kan. Dan Dune yang sekarang malah lebih banyak diapresiasi. Berarti kan sangat lebih sangat lebih ya, lebih dari yang lama ya. dari yang lama. Jadi menurutku itu aku Dune apa ya sih itu apa namanya tekanan kali untuk apa namanya buat adaptasi ke film satu karya yang udah besar. Dia kan dia harus milih lagi ya, mereka harus milih lagi mana nih yang bisa jadi perkenalan di film pertama gitu. Film pertama di film pertama dengan apa namanya settingan yang begitu kompleks di universe-nya gitu. Menurut Dune. Anda tetap di Drive My Car. Saya Drive My Car karena Drive My Car ini diadaptasi dari cerpen judulnya. Cerpennya antologi Man Without Woman. Nah, yang nulis beberapa cerita di situ. Yang nulis cukup terkenal Haruki Murakami. Iya. Ini terkenal. Cukup terkenal tapi mikir lagi ngomongnya. Sulit karena nama orang Jepang. Kan penulis Norwegian Wood juga gitu. Jadi In Drive My Car ini salah satu judul dari Man Without Woman tadi. Dan setelah aku nonton dulu baru baca, menarik sih, banyak perubahan yang diangkat ke filmnya jadinya. Jadi mungkin mereka cuma ngambil fondasinya aja dari buku, tapi memang dieksplor lebih luas lagi di filmnya. Dan nanti masalah filmnya nanti, ini kan masih skenario masih screenplay. Jadi pendapat Anda Drive My Car, kalau saya dari Dune. Terus di kategori kenapa? Tapi aku boleh spotlight ini, maksudnya kayak The Lost Daughter sama The Power of the Dog, Drive My Car ini juga, apalagi Coda, film yang gak banyak dialog sebenarnya, gak terlalu banyak dialog. Iya kan? Iya. Mas, jadi tapi walaupun dengan gak banyak dialog itu filmnya tetap dikemas dengan bagus, jadi tersampaikan apa-apa yang mau disampaikan mereka gitu. Kita bisa nerima gitu. Itu. Mari kita lanjut. Oke, selanjutnya ada Best Original Screenplay. Yang pertama ini ada Belfast, terus Don't Look Up. Oh ya, Belfast siapa ini ya? Belfast Kenneth Branagh. Dia juga yang nulis. Sutradara dia juga. Terus Don't Look Up, Adam McKay sama Adam McKay, terus ada David Sirota. Adam McKay juga sutradara. Oke, terus King Richard Zach Bailey. Ini kurang tahu sutradaranya. Licorice Pizza. PTA, the man himself. Oke, The Worst Person in the World. Ini kayaknya sutradaranya juga Joachim Trier, kalau nggak salah ya. Terus ada Eskild. Gimana cara baca nggak ngerti. Karena film Norway, orang-orang Norway. Iya. Oke, jadi menurutmu gimana? Ada yang mau dibahas dulu sebelum prediksi? Dari semua ini kayaknya aku Best Original Screenplay di Belfast. Why? Karena Kenneth Branagh. Walaupun aku sendiri masih belum kelihatan kali kayak mana ciri khas dari Kenneth Branagh. Iya. Tapi di situ dia apa ya? Di cerita itu gimana bilangnya? Di cerita itu cukup apik dia merangkum itu eventnya asli kan, maksudnya kejadian based on true event. Nah itu masalah konflik di Belfast. Dan itu menurutku dia cukup bisa memainkannya itu
Yang apik itu aja sih, bukan memainkan, Menggambarkan ya. menggambarkannya. King Richard juga turut itu. Ini orang tuanya ini Serena Williams. Pemain tenis. Oh gitu. Nah, Will Smith itu yang main Richardnya ini si Will Smith. Biasanya jadi orang tuanya Serena Williams. Serena dan Venus saudara King Richard. Terus The Worst Person in the World. Satu lagi naskah asing. Tadi film Jepang masuk ke adaptasi. Ya. Sekarang ada film Norwegia ini menarik. Gimana prediksinya yang bakal menang untuk best original screenplay? Prediksinya ya. Prediksi. Karena main kayak Dune tadi adaptasi The Worst Person in the World. The Worst Person in the World. Karena sekarang rasanya udah jarang ini gitu, udah nggak banyak film feature yang gambarin nggak cuma romance tapi bahas kehidupan kita yang betul relate gitu. Oke. Dengan keseharian kita gitu. Ya nggak terlalu banyak dramanya, ya, nggak ada puncak klimaks. Bahkan romance-nya sekarang udah masuk, udah ada subgenrenya, subgenre. Romance fantasy. Nah, romance aja udah dibikin fantasy sekarang gitu. Jadi udah nggak harus yang relate ke nyatanya gitu. Udah semakin jarang gitu. Apalagi ketemu yang betulan menggambarkan kehidupan sehari-hari. Iya, dan jadinya pembahasannya itu universal gitu. Universal. Bayangkan aja film orang Norwegia yang buat tapi orang Indonesia bisa relate bisa ikut merasakan itu. Orang Eropa gitu. Itu jadi kekuatan The Worst Person in the World. Tapi dia nggak prediksi nggak bakal menang. Nggak worst person. Aku gitu. Bukan the worst person. Bukan. Tapi salah satu the best screenplay walaupun di sini the worst person. Iya. Oke, jadi itu prediksinya the worst person in the world. Iya. Oke, samain ya. Iya. Oke. Samain. Oke. Kenapa nggak Don't Look Up? Don't Look Up bagus. Tapi cuma ada yang lebih bagus menurut itu aja. The worst person. Oke, kategori terakhir yang kita bahas. Oke. Best Picture. Gambar terbaik. Gambar terbaik. Film terbaik di Best Picture. Ada yang masuk untuk tahun ini. Ada yang pertama Belfast, terus Coda, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog, sama West Side Story. Udah aku langsung aja The Power of the Dog. Ya. Udah pasti dia menang. Pasti. Bukan prediksi lagi. Harapanku Dune. Anaknya Dune banget. Harapanku Dune. Makanya rambutnya kayak selame. I must not kill. Cuman killer. Harapanku Dune. Tapi kayaknya dari baca-baca prediksi yang lain, ulasan-ulasan yang lain, terus melihat track record. Maksudnya kan dunia lebih personal gitu. Dunia lebih personal ya. Kayaknya yang bakal menang itu The Power of the Dog. Ya, kayaknya. Iya kayaknya sih. Ya nggak ada lain yang bisa nyanyi kayaknya. Dari itu mandangnya dari sudut apa namanya? Kacamata. Kami menempatkan diri sebagai komite Oscar lah. Iya. Kapan lagi? Kayaknya Power of the Dog sih. Kayaknya The Power of the Dog. Iya. Tapi saya tim Drive My Car. Oke. No offense. Kita bukan kita ya. Aku foreign film supremasi. Oke. Wah, harusnya person Drive My Car. Tunggu, tahun lalu itu yang menang Best Picture Nomadland. Yeah. Sutradaranya Kurosawa. Kurosawa. Sebelumnya Parasite. Hari ini Drive My Car Jepang. Enggak sih. Kayaknya memang The Power of the Dog. Dan ini sebelumnya ada nggak Best Picture yang menang Best Picture tapi dari film yang bukan big screen?
yang dari ini kan Netflix, Iya, iya, ya kan, dari layanan streaming. Iya, 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 iya. Sebelumnya kan ini semua filmnya itu kan ditayangin di bioskop. Yang kita tahu nih kan layanan streaming sekarang makin besar gitu. Apalagi pandemi. Apalagi selama pandemi. Jadi banyak juga film-film yang kualitasnya bagus juga dari layanan streaming. Salah satunya The Power of the Dog ini. Dan kalau ini menang, ini jadi yang pertama. Jadi yang pertama Best Picture yang dari layanan streaming. Menarik sekali kalau Yes. Selain The Power of the Dog yang ini Don't Look Up. Coda juga Coda original Apple enggak ya? West Side Story itu West Side enggak ya kali ya. West Side sempat tayang di bioskop. Oh, sempat tayang di bioskop sebelum masuk Disney Plus. Oke. Jadi begitu. Alright. Jadi kita rangkum yang pertama itu best aktornya. Kalau menurutmu tadi yang mana? Andrew. Kalau aku Benedict. Tapi Benedict. Kalau best actress-nya Kristen Stewart. Ya. Terus best supporting aktornya kalau aku Cody Smith-McPhee. Kalau kamu tadi Troy Kotsur. Ya. Terus best supporting actress itu kalau aku tadi Judi Dench, Anda Jessie Buckley. Nggak jadi. Atau Ariana DeBose. Dari ini Ariana DeBose. Jessie Buckley ini intermezzo aja. Oh, kalau best adapted screenplay aku di Dune. Kalau Anda Drive. Kalau best original screenplay Ghost Person in the World. Dan terakhir untuk best picture itu kayaknya yang bakal menang The Power of the Dog. So that's it. Ada lagi? Mungkin segitu aja. Ya kalau lupa. Segitu aja. Jadi sekali lagi ini cuma prediksi. Dari kacamata kami yang risetnya kecil-kecilan, sangat kecil-kecilan. Sangat kecil. Enggak semua juga ditonton karena terbatas ya. Terbatas. Jadi sangat mungkin untuk salah. Dan apa yang kami sampaikan tidak semata-mata benar. Adanya yang benar hanya milik Allah. Oke. So that's it. Jadi untuk kepastiannya tunggu aja diselenggarakannya Academy Award nanti tanggal 27 Maret 2022. Di situ bisa kita lihat. Nanti kita buktikan sendiri betul nggak The Power of the Dog pasti menang ya. Kita buktikan sendiri. Oke. Silakan yang punya channel nutup. Oke. Terima kasih banyak untuk Ben Affleck yang udah mau hadir pada hari ini. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan menang Oscar kapan-kapan. Kan udah pernah. Udah pernah. Good Will Hunting ya. Bukan Argo. Oh iya. Betul. Dua-dua menang lagi. Sudah. Oke, terima kasih juga yang udah mau nonton. Dan saksikan terus Bomboloni berikutnya. Oke. Apa tuh Bomboloni, Wendy? Gak menghargai tuan rumah. Basa-basi omongin berita dan opini film, tapi kalau niat. Cerdas. That's it. Ya. Kita belum ada salam penutup gitu aja jadi.